Shalom. Ya, saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, berkati Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kita hadir pada pagi ini di tempat ini karena Bapak Ibu rindu kepada Tuhan. Jadi saat ini Tuhan mau berbicara bagi setiap kita dan mari kita ambil yang menjadi bagian kita masing-masing. Masih tema yang sama di minggu yang terakhir di bulan Januari, hidup baru dalam Kristus. Ya, perbedaan hak dan anugerah. Saya ingin di pertama ini memberikan pengertian tentang hak dan anugerah. Perbedaannya ya, menurut saya mengambil dari Kamus Bahasa Indonesia, hak itu adalah segala sesuatu yang kita terima setelah kita melakukan kewajiban. Itu adalah hak. Jadi segala sesuatu yang kita terima setelah kita melakukan kewajiban kita, itu adalah hak. Dan kita menerima hak setelah memenuhi syarat. Contohnya, kalau kita bekerja di suatu perusahaan atau dimanapun, ketika kita melamar dan kita diterima, kita tidak langsung dapat gaji. Tapi setelah kita bekerja selama 1 bulan, baru nanti di akhir bulan atau awal bulan berikutnya, baru kita menerima gaji. Itu hak kita. Itu diterima oleh siapapun, baik anak Tuhan ataupun yang bukan anak Tuhan, itu pasti menerimanya. Itu adalah hak. Kita sebagai warga Indonesia juga memiliki hak sebagai warga. Sebentar lagi kita akan memilih presiden. Kita memiliki hak untuk memilih siapapun. Tidak ada yang boleh memaksa, tidak ada yang boleh melarang. Itu adalah hak kita. Namun anugerah adalah segala sesuatu yang kita terima tanpa usaha kita, tanpa ada yang kita lakukan. Beda sekali ya, kalau hak tadi kita melakukan sesuatu dulu sesudah memenuhi syarat seperti ketentuan yang telah ditetapkan baru kita menerima hak. Tetapi anugerah segala sesuatu yang kita terima tanpa ada usaha kita. Jadi ada orang yang melakukannya. Kita tahu yaitu Yesus itu sendiri. Dalam Roma 4 ayat 4 berkata di sini, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan hadiah, tetapi sebagai haknya. Ya, contoh tadi. Jadi hak itu layak kita terima. Mungkin kita pintar, mungkin kita rajin bekerja, mungkin kita apapun yang kita lakukan, kita berhak untuk menerima upah kita. Nah, jadi layak kita terima. Tetapi anugerah dalam Roma 4 ayat 5 di sini berkata, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, kita adalah orang durhaka tadinya, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi sangat bertolak belakang dengan hak. Dan anugerah ini tidak layak kita terima. Kalau hak tadi layak kita terima, tapi anugerah ini sebenarnya tidak layak kita terima. Tapi diberikan, dianugerahkan kepada kita. Jadi anugerah, kesimpulannya anugerah itu bukan hak kita, tetapi pemberian Allah. Jadi sangat jelas ya Bapak Ibu, kalau mintanya nanti sebelumnya kita berpikir, oh saya berhak menerima anugerah. Tidak, sebenarnya kita tidak diperhitungkan. Kita tidak layak menerima anugerah sebenarnya, tidak memenuhi syarat. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan melayakkan kita sehingga kita bisa menerimanya. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu.
Nah selanjutnya Bapak Ibu, hanya dalam Yesus kita menerima perlakuan yang tidak layak kita terima sebenarnya ya. Hanya di dalam Yesus. Kalau kita bekerja di suatu tempat, kita selalu menerima imbalan seperti yang kita kerjakan. Tapi di dalam Yesus kita menerima sebenarnya perlakuan yang tidak layak. Seperti anugerah tadi itu sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Tapi karena kemurahan Tuhan kita dilayakkan. Dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan, anugerah, kebaikan, kemurahan itu bukan hasil usaha kita, tetapi karena pemberian Allah dan bukan pekerjaan kita. Dia yang memulai segala sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Kita melihat dari Yohanes 1 ayat 3. Saya bacakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Dia yang memulai segala sesuatu yang baik yang pernah dan bahkan yang akan kita alami dalam hidup kita. Dalam Yohanes 1 ayat 3 di sini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu, langit dan bumi dan segala sesuatu baik yang baik dalam hidup kita itu juga Allah yang memulainya. Allah yang telah mengerjakannya. Tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi semua yang kita nikmati selama ini, yang kita peroleh selama ini itu semua Allah yang mengerjakannya. Allah yang sudah merancangkannya. Allah yang sudah memulainya di dalam diri kita Bapak Ibu. Dia datang sebagai terang saat dunia gelap. Dalam Yohanes 1 ayat 4, 5 dan juga 9. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Artinya Bapak Ibu, Dia datang sebagai terang waktu keadaan dunia gelap. Jadi Allah yang berinisiatif mengutus Yesus datang sebagai terang untuk menerangi dunia yang sedang gelap. Sama halnya Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, Allah yang selalu punya inisiatif untuk menerangi bagaimana kehidupan kita yang mungkin dalam kegelapan. Allah yang datang untuk meneranginya. Jadi Dia datang, dunia tidak meminta tapi Dia yang datang. Jadi Dia yang memulai semua yang baik yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Bahkan dalam kehidupan kita. Dan kegelapan tidak akan menguasai terang. Terang yang menguasai kegelapan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tahu kita memerlukan juru selamat. Oleh karena itu Dia mengirim Yesus sebagai terang, sebagai penyelamat dalam hidup kita. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini juga ada dalam hidup kita sepertinya mungkin gelap, buntu, atau seolah-olah tidak ada jalan keluar. Saat ini kita menyadari bahwa Yesus ada sebagai terang, menerangi kegelapan dalam seluruh kehidupan kita. Dia menerangi seluruh kehidupan kita. Dia yang berinisiatif menerangi kita Bapak Ibu. Dan apapun yang kita hadapi saat ini tidak akan bisa menguasai kita. Kenapa? Karena terang itu ada di dalam kita. Dia datang saat kita belum mengenal Dia.
Jauh sebelum kita mengenal dia, jauh sebelum kita memohon kepadanya, dia sudah datang. Dalam Yohanes 1 ayat 10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi sebelum kita mengenal dia pun, dia sudah datang bagi kita. Dalam Roma 5 ayat 6 dan 8 di sini dikatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, waktu kita belum mengenal dia, waktu kita masih dalam kegelapan, waktu kita belum tahu dia itu siapa, dia sudah ada, dia sudah datang bagi kita. Ya, kita sangat bersyukur Bapak Ibu. Percaya kepadanya adalah satu-satunya syarat yang dia minta. Yohanes 1 ayat 11 sampai 12 di sini berkata, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Iya, Yesus datang ke dunia ini untuk menerangi dunia yang gelap, untuk menyelamatkan kita dari dosa, tetapi manusia bebas memilih percaya atau tidak percaya. Sebenarnya Yesus datang untuk menerangi setiap orang, tetapi manusia ada yang memilih, ada juga yang tidak memilih percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu kita semua di sini percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu juga adalah anugerah. Karena ada banyak orang yang sudah diberitakan, bahkan sudah mendengar, namun tidak mau percaya. Nah, kita mendengar dan mau percaya, itu juga adalah anugerah. Karena syarat yang hanya dia minta yaitu hanya percaya kepada Injilnya, percaya kepada dia. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, percaya, hanya percaya menerima anugerah Tuhan. Mengapa percaya? Syaratnya merupakan satu-satu syarat untuk menerima anugerahnya. Ketika saya merenungkan bagian ini, mengapa Yesus hanya meminta, Yesus hanya ingin kita percaya? Kenapa? Mungkin kalau Tuhan menambahkan syaratnya satu saja, kita pasti tidak akan memenuhi syarat. Percaya plus ini, pasti kita akan gagal lagi Bapak Ibu. Tapi syaratnya percaya ini iman kita. Percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan tidak mencari orang yang baik. Tuhan datang ke dunia tidak mencari orang baik. Tidak mencari orang yang setia. Tetapi ia mencari orang yang percaya bahwa dia Allah yang setia. Kalau Tuhan datang ke dunia untuk orang baik, kita semua tidak memenuhi syarat Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak satu orang pun yang baik di dunia ini. Hanya Dia yang baik. Kalau Tuhan mencari orang yang bersungguh-sungguh, Tuhan orang yang mencari yang setia. Sering sekali kita ingkar ya. Mungkin dulu kita sering ingkar janji, dulu kita sering berjanji. Saya dulu sering berjanji, Tuhan saya mau taat, saya mau ini. Tapi buktinya gagal Bapak Ibu. Gagal, mungkin gak lama setelah berjanji gagal lagi. Tetapi Tuhan bilang, Bapak Ibu saat ini juga gak usah berjanji. Gak usah kita berjanji saya akan melakukan ini. Tidak usah berjanji sama Tuhan. Tuhan kenal kita. Tuhan tahu kita. Dan mungkin saat ini kita sedang gagal. Atau mungkin saat ini kita sedang jatuh. Atau mungkin saat ini kita sedang lemah. Jangan khawatir, jangan takut. Percayalah.
Untuk itu dia datang Bapak Ibu. Tidak usah putus asa, tidak usah merasa bersalah, tidak usah merasa tertuduh. Mungkin saya masih belum berhasil. It's okay, tidak apa-apa. Maaf. Sedikit agak melo ya, terima kasih. Karena saya ini sangat diberkati bagian ini. Kita sering gagal ya. Saya terhadap pasangan. Terima kasih Bu. Saya sangat diberkati bagian ini ketika saya merenungkan, Tuhan Kau baik sekali. Saya sering gagal Tuhan, tapi Kau masih menerima saya apa adanya. Sama halnya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sering berjuang, merasa sendiri. Jangan takut, jangan khawatir, Dia ada buat kita. Di tengah-tengah keterpurukan kita, di tengah-tengah kegagalan kita mungkin, Tuhan saya udah berjanji, tapi kenapa gagal lagi? Jangan takut. Untuk itu Dia datang, bukan karena kita beres. Dia adalah terang kita, Dia adalah hidup kita. Dia sangat baik, karena di antara kita tidak ada satu orang pun yang beres dalam hidup kita. Tapi kita bersyukur Dia yang benar itu, Dia yang baik itu ada dalam kita. Membenarkan hidup kita, membereskan hidup kita. Kita yang tadinya orang durhaka, bahkan setelah menjadi anak Tuhan pun, sering sekali kita gagal. Mungkin terhadap orang tua kita, mungkin terhadap pasangan kita bagi yang sudah berkeluarga. Mungkin terhadap pimpinan kita, terhadap atasan kita, terhadap anak kita sering mungkin gagal. Tapi saya diingatkan dalam bagian ini, gak apa-apa, gak usah putus asa dan jangan berhenti di situ. Aku ada untuk kamu, aku ada untuk bisa membangkitkan kamu, aku ada, gak apa-apa. Tuhan tahu dan Tuhan mengenal kita. Percaya saja, angkat kepalamu. Kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, kita berani mengangkat kepala kita. Walaupun kita sedang jatuh, walaupun kita sedang gagal, tapi kita tetap percaya pada kasih karunia-Nya melebihi. Karena Bapak Ibu sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus, sampai Tuhan datang nanti, kita terus diproses dan diproses. Dalam proses itu kita butuh kasih karunia Tuhan yang memberikan kasih karunia-Nya, memberikan damai sejahtera-Nya, memberikan sukacitanya di setiap langkah demi langkah yang kita lalui dalam hidup kita. Jadi kembali lagi, Tuhan tidak mencari orang yang baik, tapi Tuhan mencari orang-orang yang mau percaya bahwa Dia baik, bahwa Dia setia. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, bersyukurlah, bergembiralah, nikmatilah Allah yang baik itu. Jangan tunggu kita beres, karena kita gak akan pernah beres. Dia yang beres ada dalam hidup kita. Sekalipun mungkin jatuh lagi nanti, gak apa-apa. Ini aku Tuhan, aku jatuh. Aku butuh Engkau. Tuhan bilang, iya aku ada untukmu. Dan ini adalah anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan,
tetap bersuka cita di tengah-tengah masalah apapun yang kita hadapi saat ini. Dia ada di dalam kita. Kita akan mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Dalam Yohanes 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, ini adalah kekayaan kita Bapak Ibu. Firman itu, yaitu Yesus itu sendiri diam di antara kita, diam di dalam kita, dia ada di dalam kita. Sering sekali kita lupa, sehingga kita berjuang sendiri. Kita merasa capek, kita merasa lelah, kita tidak sadar bahwa dia ada dalam kita, yang selalu memberikan, menopang kita. Dia yang penuh mulia, dia yang penuh kasih karunia dan penuh kebenaran ada di dalam kita, yang akan senantiasa mensuplai kita, memberikan kekuatan, memberikan sukacita di dalam setiap situasi yang kita hadapi. Dan dia akan selalu ada di dalam kita. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dia penuh segala-galanya, penuh kasih, penuh cinta, penuh segala-galanya, dia ada di dalam kita. Dan itu akan mengalir bagi kita. Dan itu pasti kita rasakan Bapak Ibu. Dan nikmatilah itu. Kita akan diubahkan dari hari ke hari. Hidup kita semakin serupa dengan dia. Kenapa? Karena dia ada di dalam kita. Kita akan semakin segambar dengan dia. Karakter-karakter kita akan diubahkan. Kenapa? Karena dia yang karena kepenuhannya, dia penuh mulia, penuh kasih itu, penuh kebenaran itu ada dalam kita. Kita semakin hari akan semakin diubahkan, semakin mengenal dia, semakin menikmati dia. Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Nah, dia memulai pekerjaan yang baik di antara kita, di dalam kita, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Kita percaya Bapak Ibu, kalau dulu kita mengalami kebaikan Tuhan, percayalah saat ini dan akan datang, akan terus mengalami kebaikan Tuhan. Dia tidak akan pernah berhenti Bapak Ibu. Kalau dulu saya ditolong, sekarang juga pasti ditolong, nanti juga pasti akan ditolong. Karena itu jangan takut Bapak Ibu. Apapun yang kita hadapi ke depan, mungkin kita tidak tahu tahun ini apa yang akan terjadi, tapi kita percaya bahwa dia yang sudah memulai yang baik itu, pekerjaan yang baik itu akan terus. Jangan takut Bapak Ibu. Dia akan terus bekerja Bapak Ibu. Dia tidak pernah berhenti. Sering sekali kita khawatirlah ini, khawatirlah itu. Tuhan bilang jangan khawatir, aku ada di dalam kamu. Aku akan meneruskan terus yang baik ini. Walaupun saat ini mungkin kadang-kadang tidak kelihatan. Tapi Tuhan selalu bilang jangan takut. Aku tidak akan berhenti, akan terus sampai nanti kita menghadap dia. Ini firman Tuhan berkata, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus. Jadi kita tidak akan pernah ditinggalkan Bapak Ibu. Semua yang baik akan terus kita alami dalam hidup kita. Bahkan mungkin suatu yang tidak baik sepertinya, tapi itu akan mengubah, itu akan diubahkan Tuhan menjadi kebaikan buat kita. Jadi kebaikan Yesus tidak akan pernah berhenti sepanjang hidup kita Bapak Ibu. Ya, semua yang kita alami adalah proses yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Iya, apapun itu Bapak Ibu, semua yang kita alami hari-hari ini, mungkin bergantian, belum selesai ini, udah datang lagi yang satu. Yakinlah Bapak Ibu bahwa semuanya itu proses yang Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi tidak ada yang salah Bapak Ibu, tidak ada yang salah. Di dalam Tuhan semuanya mendatangkan kebaikan.
Nah, menerima Yesus berarti menerima tujuannya. Ketika kita menerima Yesus, menerima anugerahnya, hidup kita tidak lagi untuk diri kita sendiri. Ya mungkin dulu sebelum kita mengenal Yesus, sebelum menerima Yesus secara pribadi, segala sesuatu kita lakukan untukku, dan untukku. Tapi sini Yohanes Pembaptis mengalami hal yang sama. Di sini berkata dalam Yohanes 1:31, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Nah, Yohanes berkata bahwa dulu pun saya tidak mengenal dia. Tetapi saat ini saya diutus untuk memberitakan bahwa supaya bangsa Israel juga menerima kebenaran itu. Yohanes 1 ayat 33 sampai 34, dan aku pun tidak mengenalnya. Nah itu Yohanes. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang yang tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, beritahukan kepada orang lain apa yang kita alami bersama Yesus. Apa yang kita alami, apa yang kita nikmati. Kasih tahu sama orang lain supaya orang lain juga menikmatinya. Jangan kita makan sendiri, jangan kita nikmati sendiri. Bapak Ibu bersyukur sekali mengenal kasih karunia ini. Saya secara pribadi sering sekali pernah mengikuti dalam suatu ibadah. Firman Tuhan yang disampaikan memang kebenaran firman Tuhan. Tapi yang disampaikan itu tuntutan membuat kita pulang dengan berbeban berat. Bapak Ibu boleh bersyukur mengenal kasih karunia. Di tempat ini diajar berulang-ulang tentang kasih karunia. Sehingga kita boleh menikmatinya. Kita tahu, oh ya Tuhan itu baik. Jangan hanya sekedar tahu, tapi kita nikmati. Dan jangan hanya kita yang menikmati. Kasih tahu sama keluarga, kasih tahu sama tetangga, kasih tahu sama orang lain. Supaya orang lain juga menikmati seperti apa yang kita nikmati. Kasihan sekali orang yang tidak menikmati anugerah Tuhan. Hidupnya selalu terikat, hidupnya selalu merasa tertuduh, itu berada dalam kegelapan Bapak Ibu. Itu sama dengan berada dalam kegelapan. Jadi apa yang kita nikmati saat ini, beritahukan buat anak-anak muda, kasih tahu ke teman-teman kalian. Masih banyak orang-orang yang belum tahu kebenaran ini. Kasih tahu buat kita sebagai orang tua, mungkin ada anak kita atau keluarga kita. Mari kita kasih tahu karena hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Efesus 2:10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita dibuatan Allah di dalam Kristus ya. Tujuannya untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ya kita dipersiapkan untuk pekerjaan yang baik, itu yang Tuhan mau. Kolose 3 ayat 17 dan 23, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah Bapak Ibu, pelayanan itu bukan hanya di gereja, bukan hanya di persekutuan-persekutuan, tapi ibadah itu di sepanjang hidup kita. Jadi di sini dikatakan semua yang kamu katakan, semua yang kamu lakukan, perbuatan itu dilakukan seolah-olah seperti untuk Tuhan. Berarti apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Nah itu hidup orang percaya. Walaupun saya berumah tangga, iya. Memasak, melayani keluarga, lakukan seperti untuk Tuhan. Memasak, bekerja, atau dimanapun kita beraktivitas, lakukan semuanya untuk Tuhan. Kenapa? Itu yang Tuhan mau. Dan kita juga bersuka cita Bapak Ibu. Kalau kita lakukan untuk manusia, motivasinya untuk manusia, kita akan kecewa. Tapi ketika kita lakukan untuk Tuhan, apapun itu, kita bersuka cita. Iya, kita bersyukur untuk itu ya.
Kesimpulan, kita ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur sebagaimana kita ada saat ini. Saya mengundang pemain musik, tim Praise and Worship. Kita bersyukur boleh mengenal kasih karunia itu. Kita diingatkan pada siang ini bahwa Ia yang memulai semua yang baik dalam hidup kita akan terus mengerjakannya, akan terus meneruskannya. Hal yang baik itu sampai nanti Tuhan datang. Sampai nanti Dia datang, Dia akan terus menolong kita. Karena untuk itulah Dia datang. Jadi apapun situasi kita pada saat ini, jangan berhenti di sini, jangan putus asa. Ada Dia yang di dalam kita yang penuh segala-galanya itu. Penuh kasih karunia, penuh kebenaran, penuh kebaikan. Dia akan terus memperbaharui kita, menolong kita sampai Dia datang kedua kali. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau baik bagi kami Yesus. Terima kasih Yesus. Kita nyatakan ucapan syukur kita lewat pujian ini. Kita ada semua karena anugerah-Nya. Terima kasih Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Terima kasih Yesus. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah, ku sembahkan Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi kami. Sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembahkan Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Mari sembah Dia. Sembahkan Tuhan, ku mengangkat Kami angkat wajah kami Tuhan, kami memandang kepadamu. Kau hebat bagi, katakan Dia hebat bagi kita. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau
Benar Tuhan Yesus, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya terpujilah nama-Mu Tuhan. Besarlah anugerah-Mu atas setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kami ada di sini karena Engkau mengasihi kami. Kami mau katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak layak tapi Engkau sudah melayakkan kami. Betapa kami bersyukur kami boleh mengenal kebenaran dalam Tuhan. Kami boleh mengenal Yesus Kristus, anugerah itu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh percaya. Itu juga anugerah Tuhan. Hari ini Tuhan sebelum kami pulang kami mau berdoa, kami bersyukur untuk hamba-Mu. Ibu Nurbaya yang telah Engkau pakai, urapi dia dalam pelayanannya, Engkau pakai lebih luas lagi. Kami bersyukur untuk semua orang yang sudah melayani, khususnya juga untuk Bapak Gembala dan Ibu. Tuhan urapi, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan umur yang panjang. Tuhan urapi semua yang melayani tempat ini, para pelayan penuh waktu, para pelayan musik, multimedia, semua Tuhan urapi lebih lagi. Karena kami tahu kami bukan hanya hidup untuk diri kami sendiri. Tapi Tuhan mau pakai kami, bukan hanya di gereja ini. Tapi ketika kami semua kembali ke pekerjaan kami, terang Kristus akan bercahaya melalui hidup kami. Aku berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin mengalami pergumulan, mengalami kesulitan dalam hidupnya. Biarlah wajah mereka tetap tegak di dalam Tuhan. Aku berdoa supaya mereka boleh melihat ada tangan Tuhan di atas hidup mereka. Bahwa mereka tidak pernah ditinggalkan. Dan kami tahu ketika kami tinggal di dalam Engkau, kami percaya janji-Mu. Engkau juga mengalirkan kehidupan itu di dalam kami. Engkau adalah pokok anggur, kami adalah carang-cara-Mu. Hidup kami akan berbuah. Studi kami akan berbuah. Keluarga kami akan berbuah, anak-anak cucu kami akan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Aku lepaskan berkat Tuhan bagi kami semua. Kami percaya kami semua menjadi orang yang sehat. Kami orang yang diberkati. Kami orang yang dipenuhi oleh damai sejahtera. Bahkan kami membawa sukacita kemanapun kami pergi. Jemaat Tuhan pulanglah dalam berkat Tuhan. Angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Anugerah yang tidak terbatas dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus yang melimpah. Kuasanya menyertai engkau, mengangkat hidupmu. Persekutuan dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus memenuhi hidupmu. Dari sekarang sampai Maranatha. Yang sudah percaya dan sudah terima katakan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.